warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Zahra Nur Fadila and I will be presenting material in this PowerPoint titled Advanced Rating. The presentation will discuss research report rating. Here are the main points. Number 1, intended learning outcome atau tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada 3, yaitu understanding the components of a research paper atau memahami komponen-komponen dalam sebuah makalah penelitian. Lalu ada identifying how a research paper is structural organized atau mengenali bagaimana makalah penelitian itu diorganisasi secara struktural. Lalu ada analyzing student rating based on the functional structure required in a research report atau menganalisis tulisan mahasiswa berdasarkan struktur fungsional yang dibutuhkan dalam sebuah laporan penelitian. Pada slide selanjutnya ada research report atau pengertian dari laporan penelitian. A research report is a form of academic writing that focuses on identifying and evaluating problems, events, or actual findings. Its primary purpose is to inform reader in a simple and objective manner about key aspects of the research or even being studied so they can effectively understand the critical issue. The reader must also present the fact without subjectivity. Jadi laporan penelitian ini adalah bentuk tulisan ilmiah yang fokus pada identifikasi dan evaluasi masalah, peristiwa atau temuan nyata. Tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan pembaca secara sederhana dan objektif mengenai hal-hal penting yang terjadi dalam penelitian atau peristiwa yang diteliti sehingga mereka dapat memahami isu-isu kunci secara efektif. Penulis juga harus menyampaikan fakta-fakta tanpa subjektivitas. Lalu pada slide selanjutnya itu ada gambar yaitu sections of a research paper atau bagian-bagian dari makalah penelitian. Di situ ada title, abstract, introduction, literature review, methods, result and discussion, and conclusion. Lanjut ada introduction atau pendahuluan. The introduction not only explain the topic but also reflect the writer's approach and style. The writer introduces the topic by providing the necessary background so that the reader can understand the research contribution to existing knowledge. Jadi di bagian pendahuluan ini tidak hanya menjelaskan topik, tetapi juga menunjukkan pendekatan dan gaya penulis. Penulis ini memperkenalkan topik dengan memberikan latar belakang yang diperlukan agar pembaca ini memahami kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang sudah ada. Lanjut pada slide selanjutnya ada structure of introduction atau struktur pendahuluan. Jadi pendahuluan ini biasanya menjawab beberapa pertanyaan yang penting. Contohnya ada what is the problem being discussed, ada juga are there any existing solution in the literature, ada juga what is the best available solution. Dan beberapa contoh lainnya sudah tertera di PowerPoint tersebut. Lalu pada slide selanjutnya ada literature review atau tinjauan pustaka. It is important to provide a non-relevant literature without being excessive. The reader's main text is to present a logical sequence of key works that lead to the research being conducted. The reader should also clarify the contribution of previous literature and how their research fills the gap. Jadi harus memberikan cukup literatur yang relevan tanpa berlebihan, dan tugas utama penulis adalah memberikan urutan logis dari karya-karya penting yang membawa kepada penelitian yang dilakukannya. Pada slide selanjutnya ada literatur review struktur atau struktur tinjauan pustaka. Jadi di struktur tinjauan pustaka ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam tinjauan pustaka. Contohnya ada what are the seminal works relevant to this topic, what advancements have been made since the seminar works, and what are the most relevant range works, ada dan lain-lainnya ya yang sudah tertera di PowerPoint tersebut. Lanjut pada slide selanjutnya ada methods atau metode. This section describes the materials used and the research methods in sufficient detail for other
To follow and reflect the study, the reader should provide clear information about the research subject, location, experimental design, and data collection methods. Jadi pada bagian ini nih menggambarkan bahan yang digunakan dan metode penelitian dengan cukup detail agar orang lain ini dapat mengikuti dan mengulang penelitian tersebut. Penulis harus memberikan informasi jelas tentang subjek penelitiannya, lalu lokasi, desain, eksperimen, dan cara pengumpulan datanya. Lanjut, ada result atau hasil. Jadi hasil penelitian ini berfokus pada apa yang ditemukan serta memberikan urutan yang logis dalam penyajiannya. Untuk menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian yang diangkat di awal, peneliti juga harus mengidentifikasi temuan yang tidak sesuai dengan hipotesis atau yang tidak terduga. Lanjut, pada slide selanjutnya ada discussion atau diskusi. Jadi diskusi ini mengkaji apakah data ini mendukung hipotesis awal dan membandingkan hasil penelitian dengan studi lain, dan penulis juga memberikan interpretasi terhadap hasil dan juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan interpretasi lain. Dan diskusi ini juga menyoroti keterbatasan penelitian serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasilnya. Oke, ada conclusion ya, conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulan ini memberikan gambaran singkat ya mengenai temuan yang penting dan bagaimana temuan tersebut itu berkontribusi pada pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan. Kesimpulan ini juga bisa mencakup keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Okay, that's all I can explain regarding the research report, and thank you.